Pria ini ditugaskan oleh Presiden. Dalam 3 hari harus bercinta dengan lebih dari 10.000 gadis. Karena hanya ada satu pria yang tersisa di dunia. Menghadapi lebih dari 300 juta gadis di dunia. Dia dipaksa. Harus bertanggung jawab untuk menjaga umat manusia. Cerita terjadi di sebuah gedung bertingkat. Tempat ini sedang mengadakan Rapim AS. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyebarkan virus secara global. Lalu akan salahkan negara di kawasan timur. Setiap anggota Kongres harus berpikir dengan cara yang berbeda. Saat mereka memilih metode yang cocok, Presiden tiba-tiba memuntahkan darah. Lalu, Menteri Luar Negeri, Parlemen, semua pejabat tinggi negara jatuh satu persatu. Semua meninggal tepat di kamar. Tidak hanya itu, dunia luar juga sangat kacau. Di langit, sejumlah besar pesawat semuanya telah mendarat. Dalam waktu singkat, semua pesawat hancur. Kendaraan di jalan utama juga mengalami kecelakaan serius. Lalu lintas langsung macet. Pada akhirnya, semua pria di dunia telah menghilang. AS juga menghadapi situasi khusus. Satu protes yang terjadi. Lebih dari 200 juta wanita segera angkat bicara. Mereka dengan gila-gilaan menghancurkan, membuat kerusuhan. Menghadapi ini, pemerintah AS tidak mencegahnya. Karena semua tentara dan polisi itu bisa bermanuver. Semua telah meninggal. Para posisi besar dan kecil juga kosong. Tidak ada yang bisa memerintah kepada staf. Pada waktu ini, anggota Kongres mencalonkan diri sebagai presiden, Jennifer. Dia segera menyelesaikan semuanya. Dan menjadi presiden masa jabatan baru. Dia segera menangani situasi tegang dan memadamkan protes. Setelah mendengar berita, virus sekarang telah berevolusi. Hanya kaum pria yang terinfeksi virus. Itu berarti, tak berapa lama, semua pria di dunia telah menghilang. Kemudian, Jennifer segera memerintahkan. Sementara mayat pria-pria masih belum membusuk. Tolong segera bawa sel-sel pria-pria. Pertahankan. Segera ambil tindakan untuk menyelamatkan umat manusia. Jennifer juga meminta bawahan untuk bertindak cepat. Sekarang ada satu masalah yang penting lagi. Di dunia, semua pekerjaan yang berhubungan dengan kaum pria, semua sumber daya manusia hilang. Dan dalam waktu sesingkat itu, kaum wanita tidak bisa mengambil alih seluruh pekerjaan kaum pria. Maksudnya, jabatan yang dipegang oleh kaum pria sekarang tidak menghadapi siapapun untuk mengambil alih. Dalam sekejap, pembangkit listrik, tentara, lokasi konstruksi, lalu lintas, bersama dengan industri lain yang berhenti bekerja, dunia akan sangat cepat memasuki keadaan stagnasi. Selain itu, ada tantangan yang lebih sulit sedang menunggu manusia melewati. Tiba-tiba lebih dari 400 mayat muncul. Jumlah yang begitu besar. Bahan bakar di seluruh dunia tidak dapat memenuhinya. Apalagi, jika tidak ada yang membersihkan, seluruh mayat perlahan akan membusuk. Kemudian ekosistem di seluruh dunia juga akan menghadapi stagnasi. Hal yang terpenting adalah, setelah itu, kaum pria tidak ada lagi. Bagaimana manusia akan mempertahankan? Tepat waktu ini, satu pria tiba-tiba sadar. Dia adalah pria paling beruntung di dunia. Ia tak disangka. Di masa depan, situasi apa yang akan ia hadapi? 3 hari 10.000 gadis. Bagaimana jika hanya ada satu pria yang tersisa di dunia? Dia akan menjadi mesin bersalin. Akan menjadi tujuan penyelamatan umat manusia. Dia menjadi satu-satunya pria yang tersisa di dunia. Karena agar tidak terdeteksi, ia harus bersembunyi setiap hari. Ia hanya mengandalkan mencuri makanan untuk hidup. Dia bernama Sam Jordan. Ibunya adalah anggota Kongres Jennifer. Tapi saat ini, Sam masih belum bisa menghubungi ibunya. Menyaksikan situasi kerusuhan di luar, Sam hanya bisa bersembunyi di kamar yang ditinggalkan. Ia tidak berani keluar. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Sam segera bersembunyi di balik pintu utama.
Bersiaplah untuk menyerang orang yang memasuki ruangan. Akibatnya, siapa nama Anda? Namanya Jordan. Wanita ini adalah mata-mata. Nomornya 355. Saat ia mendengar nama Sam, dia segera membawanya ke helikopter, lalu bawa dia ke Gedung Putih. Saat ini, orang yang sedang menunggu Sam, itulah Presiden Jennifer. Sam tak disangka, setelah dunia ini kehilangan semua pria, ibunya menjadi Presiden Amerika Serikat. Sam sangat senang. Tahu putranya hidup, Jennifer juga senang. Tapi dia nggak merasa bahagia. Karena setelah hari kehancuran, semua wanita di dunia, mereka semua kehilangan suami, putra, dan ayah mereka. Kaum pria di dunia juga hilang. Semua orang sangat kesakitan. Mereka tidak bisa menghilangkan rasa sakit ini. Tapi hanya putra presiden yang masih hidup. Jika semua orang tahu bagaimana perasaan mereka, bagaimana kalau semuanya akan mengetahuinya? Pihak yang ingin mencalonkan kepresidenan akan bertindak cepat. Bagaimana mereka menyelesaikan? Tak berapa lama, konspirasi terkait kepresidenan akan mempengaruhi seluruh AS. Jadi, untuk melindungi kepresidenan ibunya, juga untuk keselamatan Sam, mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu dia masih hidup. Jadilah paksa membawa Sam ke tempat yang aman. Tempat yang benar-benar diyakini Jennifer. Ini adalah tempat tinggal peneliti. Tidak bisa kabur begitu saja. Itu juga bisa didasarkan pada penelitian situasi Sam. Untuk menemukan metode untuk menyelamatkan umat manusia. Orang yang misi untuk melindungi Sam. Itulah mata-mata 365. Lalu, 2 helikopter diam-diam muncul di malam hari. Tapi tengah jalan, ada masalah yang terjadi. Helikopter tiba-tiba meledak di udara. Sebentar lagi, langit cerah. 2 pilot juga tewas dalam ledakannya. Ternyata semuanya dikuasai oleh mata-mata 365. Dia paham. Menghadapi masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Tapi kedua pilot itu sudah tahu hal berkait mata-mata 365. Kecuali presiden. Hanya ada mata-mata 365. Dan kedua pilot itu tahu bahwa Sam masih hidup. Mereka bahkan tidak puas dengan Sam. Mengapa orang sahabat mereka semua mati? Tapi hanya putra presiden yang masih hidup. Bisakah menjelaskannya kepada saya? Bems, jangan bilang apa-apaan itu. Saya ingin mencari tahu kebenarannya, sungguh. Aku hanya... Kenapa dia masih hidup? Kenapa hanya dia? Bagaimana jika semua kaum pria di dunia mati? Hanya dalam sekejap mata. Di seluruh dunia, lebih dari 400 juta mayat muncul. Negara-negara mulai kehilangan listrik. Para pekerjaan kaum laki-laki. Tidak ada sumber daya manusia sama sekali. Karena semua kaum pria sudah mati. Jadi Jennifer menjadi presiden AS. Tapi tak disangka, seorang tamu tak diundang muncul di Gedung Putih. Itu pengganti presiden baru. Juga penerima Regina yang paling sah. Tapi sekarang posisi presiden milik Jennifer. Karena Regina terluka. Jadi ia baru saja sadar di rumah sakit. Meskipun tidak ingin menyambut Regina, tapi Jennifer tetap menunjukkan sambutan yang hangat. Kami sangat senang Anda kembali. Bagi Jennifer, penampilan Regina itu adalah ancaman besar. Dia menyadari posisi Presiden AS ia goyah. Tapi sebelum itu, ketika kaum pria di seluruh dunia binasa, AS menghadapi kerusuhan terbesar yang pernah ada. Jennifer adalah orang telah menyelesaikan seluruh kerusuhan di negara ini. Ketika pekerjaan kaum pria tidak dipegang oleh siapapun, negara ini dalam bahaya kehancuran. Itu juga Jennifer yang mengurus semuanya. Kota juga bebas beroperasi kembali. Demikian, Jennifer yang didukung di hati rakyat negara.
Jennifer telah didukung oleh mereka. Jika sekarang menggantikan presiden baru, akan terjadi kerusuhan lagi. Seluruh negara akan jatuh ke dalam kekacauan. Akhirnya setelah serangkaian alasan, Regina hanya bisa mengambil posisi lain untuk sementara. Tapi dia tidak hanya ingin berhenti di sini. Regina terus terang mengakui, posisi presiden secara inheren akan menjadi miliknya. Tapi pada saat ini, bukan waktu yang tepat untuk mengalahkan Jennifer. Jadi Regina hanya bisa menunggu. Sangat cepat agen intelijen mengetahuinya. Setelah mengumpulkan bukti tentang Jennifer, berita penting telah ditemukan oleh Regina. Ternyata, putra Jennifer masih hidup. Apa yang terjadi? Mengapa kaum pria di dunia meninggal? Tapi putra presiden masih hidup. Bagi Regina, ini adalah rahasia terbesar untuk mendapatkan kembali kepresidenan. Jadi Regina memulai berencana. Kemudian bersiap untuk membuka rapat. Untuk menggulingkan Jennifer. Kemudian dapatkan kembali kepresidenan. Menangkap Sam. Untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai saat itu, bagaimana Jennifer akan mengatasinya? Kenapa putranya masih hidup? Apa konspirasi di balik itu? Satu pertempuran untuk merebut kepresidenan wanita. Tepat waktu ini. Mulailah. Gadis ini belum tidur selama 3 hari. Karena jika dia tidur dia akan mati seketika. Ternyata Jen berpartisipasi dalam eksperimen tidur. Isi eksperimennya sangat sederhana. Yaitu selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Hanya mencoba untuk bersabar. Akan menerima uang 100.000. Untuk membantu keluarga melunasi hutang. Jen tidak ragu-ragu sejenak. Menandatangani kontrak secara langsung. Kemudian dokter menanamkan chip di belakang leher Jen. Digunakan untuk menghasilkan zat yang disebut kratonins. Dan zat ini, hanya saat kita terjaga, baru dapat mengeluarkan terus-menerus. Selain itu, ada juga satu jam tangan. Dapat secara langsung memantau laju sekresi kratonins. Asalkan mencapai 100%. Jen dapat mengeluarkan chip itu dan mendapatkan uang. Tapi yang menakutkan adalah, selama periode eksperimen tersebut, hanya perlu tidur lebih dari 60 detik. Chip akan dihancurkan. Jantung akan berhenti berdetak. Tapi Jen tidak khawatir sama sekali. Karena dia seorang sarjana. Belajar sepanjang hari dan malam telah lama menjadi pekerjaannya. Keesokan harinya Jen sedang makan di kantin. Win tiba-tiba menunjukkan senyum sinis. Tanyakan padanya apakah dia berpartisipasi dalam eksperimen tidur. Hati Jen menegang. Pada saat ini, Win mengeluarkan jam tangan yang sama. Ternyata dia juga berpartisipasi dalam eksperimen tidur itu. Selain itu ada juga Chin, seorang makeup blogger. Streamer Peach juga berpartisipasi. Mereka berempat direkomendasikan oleh guru mereka untuk berpartisipasi dalam eksperimen pada hari yang sama. Jadi 4 orang meninggalkan informasi kontak. Niat untuk memantau dan mendorong satu sama lain. Jen belajar sepanjang malam ini. Blogger Chin menayangkan siaran langsung. Dan Win pergi ke bar. Sedangkannya, Peach bermain game sepanjang malam. Karena waktu kegembiraan itu berlangsung terlalu lama. Kratonins mereka dengan cepat mencapai 100%. Para dokter juga menepati janjinya. 100.000 bounty diberikan kepada semua orang. Mendapatkan uang. Jen segera membayar sewa. Menang membeli jam tangan favoritnya. Peach membeli lebih banyak peralatan game. Sedangkannya blogger Chin pergi ke spa kecantikan. Setelah beberapa bersenang-senang, mereka berkumpul bersama. Mereka merasa bahwa menghasilkan uang itu sangat mudah. Jadi memutuskan untuk mengambil bagian dalam pengujian putaran kedua. Tapi kali ini, untuk mengekstrak kratonins yang lebih tinggi dari. Jadi mereka butuh 5 hari tanpa tidur. Tentu saja uang yang mereka dapatkan akan lebih banyak. Berapa? 500.000. Menghadapi hadiah yang begitu menarik, semua orang setuju tanpa ragu-ragu. Tapi kali ini ada kecelakaan. Di kelas anatomi, gadis tiba-tiba berhalusinasi.
Alasan masalah ini itu karena dia belum tidur selama 4 hari. Dia berpartisipasi dalam eksperimen tidur. Selama dia tidur, dia akan mati. Sebaliknya, jika dia tidak tidur selama 5 hari terus-menerus, akan mendapat 500.000. Ada 3 orang lain dalam eksperimen bersamanya. Tetapi saat ini, yang lain juga mulai bertingkah tidak normal. Chin selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Dan Win di sini juga berhalusinasi saat bermain basket. Dia komet, tidak heran ibu meninggal. Win tidak mengatakan apapun. Langsung pukul seorang pria. Pria itu segera naik pitam. Jelas dia tidak melakukan apa-apa. Sepulang sekolah 4 orang seperti mayat pergi ke kantin untuk membahas tindakan pencegahan. Mereka menemukan, kali ini Kratonins meningkat sangat lambat. Jauh lebih sulit daripada putaran pertama kalinya. Sekarang Jen melihat Kratonins Win lebih tinggi dari mereka. Apakah ini ada hubungannya dengan aktivitas sehari-hari Win? Dia segera menyarankan semua orang berkumpul dan berlatih. Jadi mereka pergi ke kolam beach. Pesta dimulai. Minum minuman dingin, makan lemon, tuangkan air es. Lakukan apa saja untuk tetap terjaga. Tapi kesenangan itu tidak berlangsung lama. Rasa lelah datang lagi. Pada saat ini, Win mengambil narkoba itu dan menuangkannya ke dalam gelas koktail. Bahkan jika ada risiko terkena stroke, semua orang juga minum tanpa ragu. Karena setelah tertidur, tidak hanya melewatkan 500.000 yuan, tetapi juga nyawa kecil. Di bawah pengaruh obat mereka menari seperti orang gila. Kratonins mereka juga meningkat pesat. Pada saat ini, Chin tiba-tiba mendengar suara kamar sebelah. Punya suara dia sendiri. Dia penasaran melangkah masuk. Adegan di depan matanya mengejutkannya. Ratusan situs web memutar video ada dia di dalamnya. Lihat ke dinding. Lihat kepadatan foto-fotonya yang padat. Baru saat ini Chin tahu. Dia selalu merasa bahwa diawasi bukanlah ilusi. Peach lah yang mengikutinya dan mengintipnya. Itu tidak terduga, Peach terlihat dongok. Ternyata dia seorang cabul. Chin kaget dan pingsan. Jam pemantauan segera mulai menghitung mundur. Hanya lewat lebih dari 1 menit. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Semua orang dengan cepat menyelamatkannya. Tapi Chin tidak bereaksi sama sekali. Tinggal 8 detik lagi. Untungnya, di detik terakhir, Chin telah bangun. Setelah mengalami hidup dan mati, Kratonins mereka akhirnya mencapai 100. Mereka telah menyelesaikan eksperimen. Siapa sangka dokter akan mengundang mereka untuk melanjutkan ikut pengujian. Dan kali ini hadiahnya 1 juta. Tetapi ketika dihadapkan dengan godaan yang begitu besar, mereka menolak. Nyawa adalah yang terpenting. Tapi pada saat ini, Nenek Jen mengalami stroke dan membutuhkan operasi. Tapi seseorang yang berhutang seperti dia, tidak mampu membayar untuk operasi. Dan kali ini, adiknya mengeluarkan sekantong tagihan untuk membayar. Lihat logo di amplop. Jen baru tahu. Ternyata adik perempuan itu juga berpartisipasi dalam eksperimen tidur. Dia dengan marah menegur adik perempuannya. Tapi adik malang itu berkata, dia hanya ingin meringankan beban keluarganya. Ketika dia sampai di rumah, Jen menemukan adik perempuannya hilang. Dia merasa ada yang salah. Segera bergegas ke laboratorium. Memang, adik perempuannya telah memasang chip. Dan dokter bahkan mengancam Jen. Jika dia dan teman-temannya tidak kembali, lakukan pengujian putaran ketiga, dia tidak akan pernah mengeluarkan chip adik perempuannya. Jadi adiknya pasti akan mati. 10 hari tanpa tidur. Maka Anda akan mendapatkan 1 juta. Apakah Anda berani mencobanya? Mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini memutuskan untuk mencobanya. Tapi yang menakutkan adalah, selama pengujian, setelah tidur lebih dari 1 menit, mereka akan mati. Jadi untuk mencegah tertidur, mereka mencari guru untuk membantu. Guru mengatur untuk mereka sebuah ruangan.
Suntikan obat-obatan yang membangkitkan semangat setiap hari tepat waktu. Jaga otak tetap terjaga. Beberapa hari pertama mereka lewati dengan mudah. Tapi sampai hari ke-6, kecelakaan masih terjadi. Peach sedang bermain game. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar pintu. Chin membasuh wajahnya di kamar mandi untuk menyegarkan kembali semangatnya. Tetapi menemukan wajah yang paling dia simpan telah penuh dengan pustula. Win melihat ibunya yang sudah meninggal dalam cahaya redup. Dan Jen melihat genangan darah. Adik perempuan terbaring di tanah kejang-kejang. Dia ketakutan. Untung adiknya membangunkannya dari belakang. Sepertinya semua orang sudah mulai berhalusinasi. Chin kesal. Mulai menuduh Jen menyeretnya ke dalam eksperimen. Dalam suasana yang bergejolak, Win dan Peach juga bertarung. Lihat adegan yang tak terkendali. Jen dengan cepat pergi ke guru untuk meminta bantuan. Tapi ketika datang ke ruang staf kebersihan, ternyata setiap gerakan mereka terlacak di sini. Yang di atas meja adalah data pengujian tidur. Jen tiba-tiba teringat. Itu adalah guru yang memperkenalkannya pada eksperimen tidur pada awalnya. Jen mengambil file. Menemukan bahwa dokter itu hanya seorang aktor yang disewa oleh gurunya. Ternyata guru adalah orang yang sebenarnya di belakang. Jen, kamu seharusnya jangan berada di sini. Jen sangat takut. Dia segera berlari ke kamarnya dan menyuruh semua orang untuk melaporkan polisi. Tapi guru memotong sinyal. Pintunya juga terkunci. Sepertinya mereka tidak bisa keluar tanpa menyelesaikan pengujian. Pada hari ke-7, mereka benar-benar gila. Mereka menghancurkan ruangan seperti orang gila. Tapi semuanya sia-sia. Pada saat ini, Win tiba-tiba pingsan. Sampai penghitung waktu mundur 60 detik berakhir. Dia tidak bisa bangun lagi. Melihat itu, guru segera membawanya keluar dari ruangan. Tapi dia tidak menyelamatkan Win. Tapi untuk mengeluarkan chipnya. Dia baru saja memasukkan chip ke dalam kotak. Tiba-tiba dirobohkan dengan tongkat. Win sendiri telah bangun. Lalu semua orang bergegas masuk. Ternyata ini adalah rencana mereka. Baru beberapa menit yang lalu, mereka menemukan obat yang menghentikan jantung. Jadi Win berpura-pura mati agar gurunya muncul. Semua orang bertanya mengapa guru melakukan ini. Guru perlahan menjelaskan. Di ranjang rumah sakit adalah suaminya yang mati otak. Bertahun-tahun yang lalu, untuk mempelajari insomnia. Suaminya belum tidur selama 10 hari berturut-turut. Akhirnya berhalusinasi dan bunuh diri. Guru secara tidak sengaja menemukannya. Kratonins akan disekresikan saat orang terjaga. Sangat efektif dalam pengobatan kematian otak. Jadi dia memanfaatkan posisinya di tempat kerja. Dan diam-diam merencanakan eksperimen. Sekarang semuanya akhirnya berakhir. Guru itu dibawa pergi oleh polisi. Tentu saja, 4 orang tidak mendapatkan 1 juta yuan. Tapi mereka mengerti satu hal. Artinya, jangan pernah menggunakan kesehatan untuk ditukar dengan uang.